Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub pasalnya yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi Ayub menjawab, "Hal seperti itu telah acap kali kudengar, penghibur yang menyusahkan saja kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang mengusik engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu di tempatku, aku akan merangkai kata-kata terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepalaku atas kamu. Aku akan menguatkan kamu dengan mulutku dan tidak menahan bibirku untuk menghibur. Tetapi jika aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan jika aku berdiam diri, apakah yang hilang dariku? Sekarang Engkau ya Allah telah membuat aku lelah dan menghancurkan segenap keluargaku. Engkau sudah mencengkeram aku. Inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata berapi-api. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengeroyok aku." Sahabat Alkitab, bayangkan seorang pria yang telah kehilangan segalanya, keluarga, harta benda, dan kesehatannya. Dalam keputusasaan, ia mencari penghiburan pada sahabat-sahabatnya. Namun, bukannya mendapatkan pelukan dan kata-kata penguatan, ia malah menerima penghakiman dan tuduhan. Seperti pedang yang ditikamkan dari belakang, kata-kata mereka justru menambah luka, bukan menyembuhkan. Pria itu bukan hanya bergulat dengan penderitaannya, tetapi juga dengan rasa sakit akibat dikhianati oleh mereka yang seharusnya menghiburnya. Ayub merespons sahabat-sahabatnya dengan nada getir. "Hal seperti itu telah acap kali kudengar. Penghibur yang menyusahkan saja kamu semua." Ayub 16 ayat 2. Kata-kata di atas pada Alkitab terjemahan baru terasa lebih menusuk. Ayub berseru kepada sahabatnya dan menunjuk mereka sebagai penghibur sialan. Apa sebabnya? Sahabat-sahabat Ayub yang awalnya datang untuk menghiburnya justru menambah penderitaan dengan kata-kata mereka. Mereka bukannya membawa belas kasihan, melainkan penghakiman. Bagi mereka, penderitaan Ayub pasti merupakan hukuman atas dosa yang tersembunyi. Bukannya memperkuat dan menguatkan, mereka menuduh dan menghancurkan. Ayub melihat betapa sia-sia kata-kata mereka yang hampa, tanpa belas kasih, dan hanya memperkeruh suasana. Betapa sering kita menjadi seperti sahabat-sahabat Ayub. Dalam menghadapi penderitaan orang lain, kita mudah memberikan nasihat klise, menyalahkan, atau bahkan menghakimi, bukan menguatkan. Sebaliknya, Ayub mengatakan bahwa jika ia berada di posisi mereka, ia akan memilih kata-kata yang menghibur dan memperkuat. Ini adalah tantangan bagi kita. Apakah kita ingin menjadi penghibur sialan atau sahabat sejati yang membawa penguatan? Dalam penderitaannya, Ayub juga merasa bahwa Tuhan sendiri telah membiarkannya dihancurkan. Ia berkata, "Sekarang Engkau ya Allah telah membuat aku lelah dan menghancurkan segenap keluargaku." Demikian tertulis di dalam Ayub 16 ayatnya yang ke-7. Ia merasa ditinggalkan, seolah-olah Allah telah menjadi lawannya. Sahabat-sahabatnya hanya memperburuk keadaan dengan membiarkan dirinya menjadi bahan ejekan dan cemoohan. Mereka bukan hanya gagal menghibur, tetapi juga ikut serta dalam derita yang ia alami dengan mengejeknya. Ada saat-saat dalam hidup kita ketika kita merasa seperti Ayub, yakni yang merasa sendiri, disalahpahami, bahkan merasa bahwa Tuhan tidak lagi berpihak pada kita. Kita mungkin menghadapi tuduhan yang tidak adil, kesalahpahaman, atau bahkan pengkhianatan dari orang-orang yang seharusnya mendukung kita.
Namun Ayub mengajarkan satu hal yang penting. Meskipun ia bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan, ia tidak meninggalkan iman kepada Allah. Maka dari itu, jika kita pernah merasakan kesendirian dalam penderitaan, seharusnya kita dapat lebih peka terhadap derita yang tengah dihadapi oleh orang lain. Jadilah penghibur yang sejati yang menghadirkan empati, bukan penghakiman. Kata-kata kita bisa menjadi penyembuh atau pedang yang menusuk lebih dalam. Pahami bahwa penderitaan bukan selalu hukuman. Ayub mengajarkan kita bahwa tidak semua penderitaan adalah akibat dosa. Pada sisi lain, kita juga diajar untuk menjadi seperti Ayub, berseru kepada Tuhan di tengah ketidakmengertian atas derita yang terjadi, seraya berpegang padanya, meskipun kita tidak selalu mengerti rencana Sang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh belas kasih, kami belajar dari Ayub bahwa tidak semua penderitaan adalah hukuman, dan tidak setiap luka berasal dari kesalahan kami. Di tengah ketidakmengertian, ajarilah kami ya Tuhan untuk tetap berseru kepadamu, sebagaimana Ayub yang setia meski tak memahami jalan-Mu. Teguhkan iman kami agar berpegang padamu, Sang Maha Tahu, sekalipun jawaban belum datang dan pengertian belum tiba. Di dalam nama Yesus Kristus pengharapan kami yang sejati, kami berdoa. Amin.